Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Uji dari MBS Master 4 dengan NIM 2361252680 akan menjelaskan tentang strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan. Strategi dalam kepemimpinan. Strategi kepemimpinan yaitu seorang di dalam kedudukan sebagai pemimpin yang efektif. Pengaruh keadaan sekitar tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali, baik pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar kelompok atau organisasinya. Baik, lanjutan atas pengaruh-pengaruh yang ada, maka dalam pembuatan kebijakan akan terdapat 3 sumber penting, yaitu pertama, pihak bawahan. Bagaimana juga bawahan sebagai pengikut tetap memegang bersumber dari pihak yang lebih berkuasa, termasuk di dalamnya arahan-arahan yang berada di luar kelompoknya akan tetap memberikan pengaruh terhadap kehidupan kelompoknya. Yang kedua, bersumber dari peran yang tidak kecil dalam menentukan pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga, bersumber dari dirinya selaku pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, otonomi dipegangnya untuk menetapkan keputusan, memahami suatu kebijakan yang akan diambil. Pengendalian kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menentukan visi dan misi bisnis dan perusahaan. Seorang pemimpin memutuskan visi dan misi strategis dan nilai baik bisnis. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengambil keputusan, mengelola risiko, menentukan untuk menjadi wirausaha mandiri, kemudian menumbuhkan sifat pantang menyerah, kemudian mengelola konflik menjadi konflik yang bersifat positif. Yang kelima, mengetahui visi dan misi serta merencanakan strategi yang dapat dirumuskan. Baik, fungsi pimpinan menurut Charles King, leadership fungsi and resolution function. Tugas atau fungsi kepemimpinan yang berhubung dengan pekerjaan antara lain tugas memulai, mengatur, memberitahu, mendukung, menilai, menyimpulkan, initiating, regulating, informing, supporting, evaluating, summary. Masuk ke satu fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan sebagai strategi kepemimpinan sangat penting perannya, karena tanpa kepemimpinan dan keberanian tersebut, pemimpin tidak mungkin menggerakkan anggota organisasinya. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkan pada anggota organisasi untuk dilaksanakan. Yang kedua, fungsi instruktif. Peran pemimpin secara implisif terdapat kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara efektif, di antaranya kekuasaan dan wewenang memerintahkan anggota untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Yang kedua, perintah dari seorang pemimpin untuk mewujudkan organisasi yang efektif harus disampaikan secara jelas, baik mengenai isinya maupun bahas harus disesuaikan tingkat kemampuan dan pendidikan kematangan anggota penerima perintah. Yang ketiga, memberi perintah dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi perlu juga mempertimbangkan dan mengurungkan tata kerama, karena prosesnya berlangsung di dalam interaksi antar manusia atau individu. Kemudian masuk yang ketiga, fungsi konsultatif. Kepemimpinan yang mengefektifkan organisasi secara setiap dan semua pemimpin harus siap dan bersedia memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk berkoordinasi dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah. Yang keempat, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi adalah fungsi seorang pemimpin yang berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam ikut sertakan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Ikut sertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin.
bukan pelaksana. Yang kelima, fungsi delegasi. Fungsi delegasi adalah fungsi yang dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang dengan tujuan membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip beroperasi dan operasi. Tujuan pengendalian dalam kepemimpinan untuk menjaring informasi pemikiran dalam bentuk inisiatif gagasan atau ide, saran, pendapat, kritik dilakukan. 2. Untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksana keputusan. Setiap kegagalan dan dianalisis bersama untuk mengetahui penyebabnya. 3. Saling bertukar pengalaman, saling membantu dan saling isi-mengisi dalam mengatasi kelemahan masing-masing dalam rangka meningkatkan kepemimpinan dan dalam tugas masing-masing. Yang keempat, untuk meningkatkan komunikasi dan membina kebersamaan yang berguna dalam menciptakan dan membangun kekelompokan sebagai anggota organisasi yang sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.